Kita bahas IHSG hari ini. Kalau kita lihat IHSG hari ini ya Mas, mungkin saya katakan optimistis banget ya, 2%-an di level 6793. Bahkan tadi sempat nyentuh 6.800. Nah, dengan ini ditopang, kalau bisa saya bilang kontribusinya dikontribusikan oleh GoTo ya, karena hari ini GoTo atas, market cap GoTo juga besar. Hari ini juga masih ada beberapa caps yang diburu asing, BBNI, BMRI, UNTR juga hari ini kalau saya lihat diburu asing. Nah, apakah memang penguatan indeks harga saham gabungan hari ini karena sudah bottoming secara teknikal setelah koreksi pekan lalu, yang banyak orang bilang pekan lalu juga itu tanggal merah sebenarnya karena IHSG-nya merah semua. Iya. Oke, kalau dibilang kalau pertanyaan adalah apakah IHSG itu udah bottoming? Mungkin untuk sementara iya. Karena apa Mas? Karena yang pertama IHSG itu turun ke level di mana terakhirnya itu adalah level akumulasi, support akumulasinya selama hampir kurang mungkin dari 15 Oktober 2021 sampai 25 Januari 2002. Jadi itu kalau kita lihat itu area akumulasi, area sideway yang cukup besar. Jadi begitu kemarin marketnya drop dan sangat cepat, gue sih expect-nya di saat itu market bakal turun, cuman nggak sedalam 4% gitu. Nah itu yang kita amati bahwasannya kayaknya ini penurunannya juga dari akumulasi dari global, dimana pas kita lagi libur lebaran seminggu itu kan global lagi bergejolak banget ya Mas Gibran ya. Nah itu diakumulasi di hari Senin ketika kita marketnya kita buka gitu Mas. Jadi for sure untuk sekarang bottoming yes, untuk sementara bottoming, dan kemungkinan kalau gue lihat IHSG mungkin akan naik mungkin maksimal ke 7.000. Habis itu kalau dia nggak lihat di 7.000 akan turun, karena kalau kita melihat uptrend-nya dari dari IHSG itu, kalau kita tarik dari bottom-nya 21 September 2021 kemudian kita sambungin ke 25 Januari 2022, nah itu area itu udah di break ke bawah, udah di breakdown lah istilahnya, dan kemungkinan dia akan akan retest di area sekitar 7.000, 6.900, 7.000. Nah kalau itu nggak lewat, kemungkinan dia akan turun. Gitu Mas. Oke, berarti memang posisi 7.000 kembali lagi mau dibeli setelah, bisa saya bilang sih, berbulan-bulan dibangun ke 7.200, 7.300, runtuh dalam sepekan ke level 6.500. Jadi memang itu cerminan dari bagaimana kondisi secara global ketika kita libur. Ya, globalnya bergejolak dan tercermin juga setelah kita membuka kembali pasarnya, ya koreksinya sangat dalam. Nah, kalau lihat kayak Mas, ini secara teknikal sebenarnya memang untuk sementara masih, ya mungkin ini adalah bottoming dari posisi indeks harga saham gabungan. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton Instagram Live Join Cuans di malam hari ini, kalau mau bertanya saya persilakan di kolom Q&A, nanti saya angkat pertanyaannya, nanti dijawab sama Mas Handi Erawan tentunya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa ya screenshot Instagram Live ini, mention @joincuans dan juga @hot community. Nanti ada hadiah menarik dan juga tulis caption sekreatif dan semenarik mungkin. Nah, kita lanjutkan kembali nih, Mas Handi. Nah, kalau kita lihat satu-satu ya, kita lihat apa yang menjadi, ya bisa dikatakan dari sentimen indeks harga saham gabungan nih. Kalau kita lihat data domestik kan hari kemarin ya, kalau saya tidak salah neraca perdagangan kita itu surplus 7,6 miliar dolar gitu. Nah, ini juga bisa dikatakan mengerek sejumlah harga, termasuk utamanya komoditas dan juga coal juga, ini masih menjadi komoditas yang berkontribusi sangat besar juga bagi nilai ekspor Indonesia. Nah, dengan fundamental ekonomi yang baik, terus juga harga komoditas, karena kita menjadi pengekspor komoditas yang besar juga, utamanya coal, apakah ini menjadi sebuah optimisme bagi investor untuk masuk ke pasar kita? Mungkin sebagian besar masih, karena kalau misalnya kita berbicara soal makroekonomi, itu Indonesia by data ekonomi semua bagus Mas. Data inflasi kita naik dan itu bagus. Jadi kenaikan inflasi kan nggak selalu jelek gitu.
Kecuali hyperinflation itu baru jelek. Tapi kalau selagi naiknya normal dan kita menilai bahwasanya inflasinya di Indo juga normal gitu. Kemudian data neraca dagang juga masih bagus, walaupun yang mungkin yang jadi perhatian itu adalah rupiah yang mulai melemah, itu yang mungkin jadi faktor ketika penurunan di awal minggu kemarin itu dibarengin dengan net sale asing yang cukup besar, sehingga itu impactnya salah satunya impactnya kepada rupiah gitu. Jadi rupiahnya melemah di saat USD-nya naik. Nah, sebenarnya kalau by data ekonomi Indonesia nggak ada masalah, cuman yang perlu kita perhatiin saat ini, walaupun secara tadi Mas Gibran juga bilang kita ini Indonesia negara pengekspor yang paling besar lah, salah satunya mungkin batu bara yang paling besar, dan itu yang mungkin bakal jadi sektor yang bisa apa ya, maksudnya sektor yang masih cukup bagus untuk perjalanan 2022 ini, Mas. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan investor luar untuk melirik Indonesia. Jadi cuman masalahnya adalah satu, kalau misalkan nanti The Fed akan kembali lagi menaikkan suku bunga ketika inflasi mereka juga nggak tertahan lagi kenaikannya, mau nggak mau mereka harus kembali menaikkan suku bunga. Nah, itu harusnya BI mengimbangin dengan kita sendiri juga mulai menaikkan tingkat suku bunganya. Karena apa? Karena di satu sisi kalau misalkan interest rate-nya mereka lebih menarik daripada negara-negara emerging market seperti Indonesia, kemudian yang lain di Asia, itu akan investor mungkin akan cenderung memilih untuk balik ke Amerika, atau mungkin balik ke Amerika atau Eropa gitu, Mas. Nah, itu yang jadi concern kita. Jadi ketika misalkan kalau seandainya BI mulai untuk menaikkan interest rate-nya, nah itu akan menjaga flow money untuk tetap bisa kita bisa bersaing sama negara lain. Kemudian di satu sisi rupiah kita jauh lebih terjaga, jadi enggak terlalu melemah lah gitu istilahnya, Mas. Oke, jadi ekspektasinya menaikkan tingkat suku bunga acuan kalau Mas Handi tentunya untuk Bank Indonesia. Beberapa mengatakan mungkin masih akan tetap menahan dulu di kuartal 2 ini, sampai nanti di kuartal 3 baru akan mulai melakukan pergerakan menaikkan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Nah, kalau kita berbicara juga nih, kan kalau kita lihat setelah pas IHSG koreksi dalam, sektor yang ditinggalkan banget itu sektor teknologi ya. Itu di bawah GoTo, Buka, semuanya rata-rata yang berada di saham-saham sektor teknologi ini semuanya koreksinya dalam. Bahkan kalau GoTo tadi juga masih sempat koreksi ke level 190 kalau saya tidak salah. Pagi-pagi, ya benar. Ya. Dan lucunya kalau mungkin saham-saham lain atau emiten-emiten lain tuh kena UMA, itu kalau geraknya arah naik ke atas. Iya. Dan gue koreksi kena UMA. Nah, ini nih orang tuh agak lucu melihatnya, loh kok gue tuh kena UMA tapi karena ARB turun. Dan banyak yang bilang bahwa setelah disentil sama bursa baru akhirnya rebound hari ini. Nah, maka kalau kita lihat reboundnya GoTo ini karena murni teknikal, karena memang udah candle-nya reversal untuk teknikal, atau justru memang ada kalau lihat. Oke, jadi kalau kita lihat salah satunya GoTo ya. Yeah. GoTo ini hari ini berhasil rebound, walaupun tadi juga sempat ngetes di 19-an. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini mungkin bisa dikatakan mulai rebound, tapi belum bisa terkonfirmasi reboundnya. Karena apa? Karena kita lihat penurunannya juga cukup masif dari kemarin-kemarin, kemudian dan GoTo kan juga ada beberapa hari terakhir kan juga ada isu dengan salah satu saham BUMN ya, Mas ya. Mungkin rumor itu diangkat lagi, dan kemudian BI juga istilahnya mengumahkan GoTo di mana lagi turun, ternyata diumah dan akhirnya naik gitu. Dan kalau gue melihatnya untuk GoTo itu umahnya lebih kepada apa yang mereka salah satunya apa yang mereka janjiin, mungkin bukan janjiin tapi yang mereka jelasin ke publik ketika sebelum mereka
IPO gitu. Salah satunya adalah bahwasannya kita punya loh program Green Zoo gitu. Itu akan menjaga harga saham GoTo ketika berada di bawah level harga IPO. Nah, itu mungkin yang dipertanyakan bursa. Ini saham lu di awal IPO kita punya prospektus, kalian bilang ini kita ada program Green Zoo yang menjaga kestabilan dari harga GoTo gitu. Tapi kenyataannya di pasar setelah IPO malah turun hampir 50%, 100% ya kalau nggak salah, dari 300-an sampai 100-an ya. Jadi itu yang mungkin dipertanyakan, lebih umumnya mungkin kalau menurut saya itu yang lebih dipertanyakan gitu, Mas Gibran. Jadi kalau misalkan Mas Gibran nanya ini awal dari pembalikan arah, saya rasa mungkin masih 50-50%, dan saya expect besok mungkin koreksi karena kenaikan hari ini yang cukup tinggi, 24% untuk GoTo. Iya, apalagi kalau kita lihat secara technical day-nya ya Mas ya, candle baru satu candle yang berdiri tegak ya. Ini level 248, otomatis 248. kalau mau ini reversal atau tidak butuh beberapa candle untuk konfirmasi memang reversal atau enggak gitu kan, karena ini juga IPO jadi mungkin belum bisa terlalu lihat secara teknikalnya juga seperti apa ya. Tapi kalau memang melihat hari ini 190 balik arah ya bisa jadi juga ada indikasi untuk berbalik arah. Tapi mungkin besok juga masih koreksi ya Mas, setelah hari ini arah gitu ya kan. Ya, kalau secara sektoral boleh dilanjut Mas. Iya, sorry, mungkin nambah dikit Mas. Karena saya selalu menilai saham IPO itu belum mencerminkan fear and greed-nya pasar gitu. Jadi itu lebih banyak masih banyak sentimen orang-orang yang belum benar-benar mencerminkan pergerakan harga sahamnya lah gitu. Jadi memang seperti kata Mas Gibran juga, ini masih belum bisa menilai dari sisi teknikalnya. Kita juga mesti tahu flow-nya seperti apa, broker summary-nya seperti apa, itu yang mungkin bisa membantu kita gitu Mas Gibran. Ya, nggak ada historical juga ya secara kalau nggak ada historical juga. Tahun lalu atau 2 tahun kuartal lalu. Kalau yang baru IPO agak abu-abu sebenarnya kalau agak abu-abu, iya. Benar. Nah, tapi kalau kita lihat secara sektoral untuk IDX Tekno kan ini turunnya 21,26% nih Mas. Nah, berarti kalau kita bilang saham-saham sektor teknologi sedang tidak menjadi pilihan bagi investor di situasi kondisi saat ini. Ya, benar. Justru kalau saya pribadi sebaiknya mungkin lebih menghindar lah. Kalau misalkan kalau emang mau trading di saham tekno, itu mungkin hanya sekedar untuk fast trade atau untuk short term lah. Tapi kalau misalkan kita ngarepinnya dia bisa di swing dengan cukup lama untuk mainnya mid term, itu saya rasa masih belum cukup bagus untuk untuk kita main di sektor tekno gitu. Karena kita lihat sektor tekno itu enggak cuma berimpact di bursa kita, tapi di Amerika juga Nasdaq kita tahu minggu-minggu kemarin turunnya juga sangat masif dibanding dua indeksnya yang lain gitu. Jadi untuk sekarang juga orang mulai mengurangin, kan kalau dulu salah satu sektor tekno kenapa naik itu adalah karena stimulus dari pemerintah ya di Amerika. Kemudian orang di saat itu berpikir bahwa kita lagi pandemi nggak bisa kemana-mana, kita mengandalkan teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi, wismin kayak Zoom. Kan kalau sebenarnya sebelum pandemi kan kita nggak pernah tahu ada yang namanya aplikasi Zoom. Baru setelah pandemi kan kita baru tahu gitu. Nah, jadi orang banyak berspekulasi atau menilai bahwasanya ini teknologi bakal karena ada pandemi, salah satu perusahaannya mungkin bisa menghasilkan profit itu adalah saham teknologi. Namun begitu pandemiknya udah mulai turun, angka kasus COVID-nya juga udah mulai turun, orang vaksinasinya juga udah mulai banyak gitu. Jadi orang the Fed mulai menaikkan suku bunga karena inflasinya tinggi. Nah, itu orang mulai berpikir, Mas, udah mulai berpikir, gue kayaknya nggak boleh berspekulasi yang terlalu tinggi lagi di pasar market gitu. Gue harus lebih berhati-hati. That's why kenapa akhirnya
tech sektor ini mulai ada penurunan, ada koreksi, atau mungkin mulai downtrend gitu Mas. Dan itu juga saya melihatnya berlaku juga di Indonesia gitu. Oke. Dan biasanya mungkin kalau kita lihat tech sektor ini dihubungkan dalam artian keterkaitan dengan saham-saham bank digital. Ini kan biasa menghubungkan gitu ya untuk tech sektor dengan digital banking. Nah, tapi kalau kita lihat hari ini sebenarnya saham-saham bank digital juga nggak ada yang manggung, cuma bank mini saja satu BCIC yang manggung, J-Trust. Itu pun kalau teknikal kita lihat ini candle pertama ya hari ini. Mungkin teknikalnya mungkin bisa kita lihat juga untuk BCI. Nah, tapi kalau untuk saham-saham sektor bank digital begitu ya, seperti apa sih Mas lihatnya? Bank digital, mungkin kalau kita di bank digital induknya itu kita anggapnya Arto ya. Arto hari ini setelah ARB terus, hari ini sebenarnya udah mulai sempat ada rebound, cuman akhirnya ditutup lagi. Dan saya lihat BBEB juga kemarin udah mulai rebound. Ya, namun saya menilai ini pergerakannya juga hampir sama seperti tech sih Mas. Jadi pergerakannya juga masih belum gitu menarik. Nah, Arto itu saya punya target penurunannya di sekitar sampai 6.450. Nah, mudah-mudahan di sekitar area itu dia bisa rebound gitu ya. Karena kalau mungkin beberapa hari ini lihat orang posting soal Arto, menilai bahwa Arto ini adalah secara teknikal double top. Tapi kalau saya menilainya justru ini seperti racing waves pattern, di mana target penurunannya itu hampir sampai sekitar 6.450. Nah, jadi kita lihat penurunannya apakah mulai terhenti di sekitar area itu gitu. Jadi begitu Arto rebound, harusnya yang kecil-kecil juga ikutan Mas. Betul. Apalagi kalau kita lihat apa namanya, lupa lagi nama banknya ini, BBB ya. 130 dan 1.300 Mas ya, masih cukup terjaga sebenarnya di supportnya. Nah, tadi ada yang komen juga untuk BCIC atau J-Trust, ya memang mau right issue, dan kalau kita lihat ada resisten sebenarnya mau diuji lagi di level 230 lah ya, kalau saya nggak salah. BCIC. Ya, BCIC sekarang lagi di resisten. Iya, benar, 202, kemudian next resistennya itu ada di sekitar mungkin 240. Oh iya, benar. 240. Iya, benar itu resisten next dari BCIC karena mau right issue juga, jadi mungkin ini salah satu ya terdampak juga dari aksi korporasi yang akan dilakukan oleh BCIC. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan ya, di kolom Q&A nanti saya naikkan pertanyaannya. Saya naikkan dulu satu ini dari L. Oke, sudah naik atau belum? Saya naikkan. Oke, sudah kelihatan. Skor beta, Juni akan ada FOMC lagi kok. Sebaiknya kita cash is the king atau ada strategi? Gimana nih? Oke, Juni bakal ada FOMC lagi. Kalau gue melihatnya masih sama seperti apa yang terjadi di sekarang inilah. Jadi kalau saya lebih memilih untuk porsi cashnya lebih besar ketimbang porsi saham gitu. Karena ketidakpastian, walaupun 2 hari ini market naik, tapi masih ada isu-isu yang belum pasti. Kita lihat juga market juga enggak didukung sama inflow asing yang cukup memadai, sehingga itu jadi rawan untuk market terkoreksi gitu.